Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi dari SMKN Dua Banjarmasin kelas 11 IPA. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi data dan suara. Oke, langsung saja kita masuk. Hmm, ya, tunggu sebentar. Oke, di sini yang pertama ada bandwidth. Aspek-aspek yang mempengaruhi pembangunan layanan jaringan. Aspek-aspeknya adalah yang pertama infrastruktur layanan yang dibangun. Infrastruktur internet dirancang, dibangun, dan dioperasikan oleh penyedia layanan internet atau disebut ISP. Ketika sebuah bisnis melibatkan ISP untuk akses internet, ISP biasanya terhubung ke infrastruktur data center di dalam ruang bangunan yang berdedikasi dan aman. Yang kedua adalah kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data dalam dunia komputer dan telekomunikasi adalah jumlah data dalam bit yang melewati suatu medium dalam 1 detik. Umumnya dituliskan dalam bit per detik, bit per second, dan disebutkan bit per s atau bps. Yang ketiga adalah lebar bandwidth. Lebar pita atau bandwidth dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Yang keempat adalah jumlah pengguna. Jumlah pengguna yang mengakses internet juga mempengaruhi kecepatan akses. Saat pengguna mengakses internet secara bersamaan, kecepatan akses internet akan turun. Biasanya hal yang mempengaruhi kecepatan akses internet seperti ini terjadi pada jam kerja atau jam sibuk. Yang kelima, kualitas koneksi. Kecepatan internet dipengaruhi oleh kualitas koneksi. Semakin bagus koneksinya, semakin bagus koneksi yang bisa didapatkan, maka semakin cepat pula internet yang digunakan. Lalu ada mekanisme bandwidth. Yang pertama, network bandwidth capacity. Dalam dunia web hosting, bandwidth capacity atau kapasitas network kita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data seperti tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada network bandwidth consumption. Bandwidth yang dikonsumsi dalam bit per second sesuai dengan throughput atau goldput yang dicapai, yaitu tingkat rata-rata transfer data yang berhasil melalui jalur komunikasi. Yang ketiga ada bandwidth asymptotic. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Asymptotic bandwidth biasanya diperkirakan dengan mengirim sejumlah pesan yang sangat besar ke internet, mengukur end-to-end throughput. Lalu yang keempat ada typical of bandwidth, analog atau digital. Saat ini bandwidth dibedakan jadi dua jenis, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Berikut ini penjelasan dari masing-masing keduanya. Pertama ada bandwidth analog. Bandwidth jenis ini merupakan suatu rentang frekuensi yang biasanya diukur menggunakan satuan hertz atau hertz. Satuan ini dapat ditentukan banyaknya data atau informasi yang dapat dialirkan dalam suatu waktu. Yang kedua ada bandwidth digital. Bandwidth ini adalah volume atau jumlah dari suatu data yang dapat dialirkan atau dikirimkan melalui saluran komunikasi tanpa adanya gangguan. Bandwidth jenis ini dikatakan adalah satuan bps, bit per second. Lalu yang kelima ada internet connection bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel internet agar dapat dilewati traffic paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan bit per second atau bps. Lalu C, parameter pengukuran lebar bandwidth. Yang pertama ada throughput. Throughput adalah istilah yang digunakan untuk berapa banyak data yang dapat ditransfer dari sumber ke tujuannya dalam jangka waktu tertentu. Lalu di sini ada upstream.
Upstream adalah istilah yang menunjuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lokal ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network. Yang ketiga, downstream. Downstream adalah istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah network. Lalu kecepatan bandwidth. Bandwidth ialah besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi. Fungsinya mengirimkan data dari server menuju klien pada hubungan bit per second atau BPS. Kabel internet akan dilewatkan traffic paket data dengan nilai maksimum tertentu. Lalu yang kelima, internet connection bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel internet agar dapat dilewati traffic paket data dengan maksimum tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konstruksi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau BPS. Lalu yang kedua, analisis kebutuhan bandwidth. Di sini ada band besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Yang pertama ada bandwidth capacity. Dalam dunia web hosting, bandwidth capacity atau kapasitas level pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data seperti tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer client dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada shared bandwidth. Shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah layanan di internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dari 15 Mbps tersebut, bandwidth yang Anda dapatkan akan di bawah itu. Yang ketiga ada dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth merupakan jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1:1, yang memiliki arti bahwa bandwidth yang Anda gunakan tidak akan terbagi dengan mesin lain. Lalu yang ketiga ada kualitas koneksi. Jenis-jenis service pada TTC atau IP. Yang pertama adalah layanan normal user data. Normal user data adalah data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris. Artinya pola data tersebut tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Yang kedua, layanan network management. Network management system didesain untuk monitoring, memelihara, dan mengoptimalkan jaringan. NMS juga dapat digunakan untuk memonitor komponen hardware maupun software dalam suatu jaringan. Yang ketiga, layanan real time. Layanan real time adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu atau deadline yang jelas relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Yang keempat, layanan streaming application. Streaming adalah prosedur pengiriman suatu konten, apakah dalam bentuk suara atau video, terkompres via internet yang lalu diputar secara live tanpa pengguna perlu mengunduhnya lebih dulu, sehingga pengguna tak usah menunggu seluruh file terunduh penuh agar bisa dimainkan. Sementara arti live streaming yaitu tipe streaming audio atau video yang ditayangkan secara langsung via internet. Jadi konten dikirimkan ketika direkam, yang akan memudahkan penonton melihat atau mendengarkan langsung. Lalu yang kelima adalah layanan critical data application. Layanan ini merupakan data, namun menuntut tingkat keakuratan pengiriman yang tinggi. Contohnya adalah cloud. Yang keenam, layanan network security. Keamanan jaringan atau network security terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Network security melibatkan otorisasi akses ke data dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan, contohnya firewall. Lalu 7, layanan network control traffic. Network control traffic adalah sebuah pekerjaan untuk memelihara seluruh sumber jaringan dalam keadaan baik. Karena saat ini jaringan sangat kompleks, dinamik, dan terdiri atas komponen yang tidak dapat diandalkan 100%, peralatan yang baik diperlukan untuk mengelola jaringan tersebut. Lalu yang kedelapan adalah layanan DOS Phone Service. DOS Phone Service adalah serangan dunia maya, di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan
tidak tersedia bagi pengguna yang setuju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Dalam sebuah serangan DOS, lalu lintas masuk membanjiri korban berasal dari berbagai sumber. Ini secara efektif membuat tidak mungkin menghentikan serangan hanya dengan memblokir satu sumber. Yang kesembilan ada layanan scavenger. Layanan scavenger adalah traffic yang dihasilkan oleh aplikasi seperti Kaza, Emule, maupun Skype. Aplikasi ini menuntut pengiriman paket yang sebaik mungkin, namun sebenarnya kecepatannya perlu dibatasi. Lalu yang ke-B, faktor yang mempengaruhi QoS atau Quality of Service jaringan komputer. Yang pertama adalah delay. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak hingga terkirimnya paket. Dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain jarak, media fisik, kongesti, atau juga disebabkan oleh waktu yang lama. Yang kedua adalah delay variation. Delay variation disebut juga jitter, merupakan besarnya nilai variasi dari delay yang terjadi pada jaringan. Semakin kecil nilai jitter, maka koneksi jaringan yang terbentuk mempunyai kualitas yang baik. Standar untuk nilai jitter mengacu pada IEEE 1010 dengan besar nilai jitter untuk jaringan video, yaitu lebih besar dari 1 ms. Yang ketiga, packet loss. Packet loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melintas jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Packet loss disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi data, biasanya melalui jaringan kabel atau kemacetan jaringan. Lalu yang keempat ada packet reordering. Packet reordering adalah fenomena terkenal bahwa urutan paket terbalik di internet. Di sebuah studi menunjukkan bahwa reordering dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerima paket. Namun demikian, mereka mendapatkan hasil yang berbeda tentang prevalence of reordering di internet. Lalu yang kelima ada average rate dan burst size. Aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. Lalu yang keenam ada synchronizing TCP session. Synchronizing TCP session adalah teknik yang digunakan dalam serangan TCP hijacking. Ini dipicu oleh proses di mana nomor urut dalam paket yang masuk berbeda dari nomor urut yang diharapkan. Paket dengan nomor urut yang tidak terduga akan diberhentikan atau disimpan di penyimpanan bertar jika ada di jendela komunikasi saat ini. Lalu C, komponen yang mendukung host jaringan komputer. Di sini yang pertama ada queuing. Queuing merupakan salah satu implementasi dari linked list. Queuing merupakan kumpulan data yang merupakan konsep FIFO, first in, first out, yaitu data yang paling pertama dimasukkan ke dalam queuing. Merupakan data yang pertama kali keluar dari queuing. Yang kedua, signaling. Dalam telekomunikasi, signaling adalah penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Hal ini dapat merupakan pertukaran informasi mengenai pembentukan dan pengendalian sirkuit telekomunikasi dan pengelolaan jaringan. Yang ketiga, classification. Classification adalah masalah untuk mengidentifikasi yang mana dari kumpulan kategori yang menjadi observasi baru. Berdasarkan kumpulan data pelatihan yang berisi observasi yang keanggotaannya kategorinya diketahui. Lalu yang keempat ada marking. Umumnya dilakukan sesudah classification. Marking dilakukan dengan memberikan label terhadap keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan untuk sebagai panduan untuk menerapkan perlakuan khusus. Yang kelima, admission control. Admission control adalah proses validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksaan dilakukan sebelum koneksi dibuat untuk melihat apakah sumber daya saat ini cukup untuk koneksi yang diusulkan.
Lalu keenam ada congestion control. Transmission Control Protocol Congestion Control atau disingkat TCP Congestion Control merupakan protokol yang telah digunakan secara luas untuk mengatasi permasalahan congestion. Ada beberapa varian TCP Congestion Control, diantaranya itu TCP Reno, TCP New dan TCP Kubik. Yang ketujuh ada traffic saving. Traffic saving adalah teknik manajemen bandwidth yang digunakan pada jaringan komputer yang menemukan beberapa atau semua diagram agar sesuai dengan profil lalu lintas yang digunakan. Lalu yang ke-8 ada integrated and differentiated service. Integrated service dikembangkan untuk mengoptimalkan jaringan dan pemanfaatan sumber daya jaringan untuk aplikasi baru seperti multimedia real time yang mana merupakan jaminan cost. Lalu ada different service. Sekarang ini di bawah pengembangan kelompok kerja IFT. Spesifikasi differentiated service digambarkan dalam beberapa draft internet dan belum tersedia dalam RFC. Lalu ada cost policy. Cost policy adalah perjanjian antara provider dan customer di mana detail dari cost yang diberikan akan dijelaskan secara detail. Lalu yang bab keempat menganalisis throughput delay dan packet loss. Yang pertama di sini adalah rumus menghitung throughput. Di sini rumusnya throughput sama dengan jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Contohnya 20, 36, 47, 85 bytes dibagi 158,305 per 5 sekon sama dengan 128.642,421 bytes sama dengan lagi 1,029 MB megabyte. Lalu rumus menghitung rata-rata delay. Rumus rata-rata delay adalah total delay dibagi total paket yang diterima. Contohnya adalah 158,305 dibagi 25966 sama dengan 0.00660 sekon sama dengan 6 ms. Lalu rumus menghitung paket loss. Paket loss sama dengan di dalam kurung paket data dikurang paket data diterima. Maksudnya di dalam kurung paket data dikirim dikurang paket data diterima dikali 100%. Lalu dibagi lagi paket data yang dikirim. Contohnya adalah 2618 dikurang 24.454 dikali 100% dibagi 26.128 sama dengan 6,407%. Lalu yang kelima ada subswitch. Apa itu subswitch? Subswitch merupakan suatu alat yang bekerja pada jaringan VoIP. Subswitch menghubungkan antara jaringan sirkuit yang ada dengan jaringan paket. Jaringan tersebut meliputi jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler atau GSM. Lalu yang kedua, komponen subswitch. Yang pertama ada gateway control atau disingkat GC. Berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lainnya. Lalu yang kedua, signaling gateway atau disingkat SG. Suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali MGC.SG hanya menangani pensinyalan SS7. Media gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan subswitch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Yang keempat ada filter server (FS), menghubungkan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada subswitch tersebut. Yang kelima ada media server.
Fungsinya yakni untuk memperkaya software dengan kemampuan media. Misalnya yakni untuk menanggapi rekod suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Lalu yang C ada software kelas 4. Software yang digunakan untuk lalu lintas adalah operator. Biasanya disebut software kelas 4. Fungsi utama dari software kelas 4 adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Karakteristik dari software kelas 4 adalah mendukung protokol dan konvensi transcoding, call per second rate, average time of one call routing, dan number of concurrent calls. Lalu yang dia ada subswitch kelas 5. Subswitch kelas 5 dimaksudkan untuk bekerja dengan end user. Subswitch kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. Subswitch kelas 5 ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IP, PBX Filter, call center service, calling card platform, cost, group business, dan lain-lain. Lalu bab ke-6 ada fitur dan fungsi subswitch. Fungsi switching pada subswitch. Teknik switching merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam jaringan komunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dengan mudah tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Selain itu, untuk melakukan switch atau memutuskan antara IP, PBX dengan PSTN untuk mengatur lalu lintas berupa data, suara, dan juga audio. Lalu yang ke-B, fungsi kontrol pada subswitch. Fungsi kontrol pada teknologi subswitch dilakukan oleh Media Gateway Controller atau biasa disebut GMC yang bekerja untuk mengarahkan serta memvalidasi dan menyediakan akses bagi penggunanya serta membuat rute pensinyalan ke jaringan PSTN. Fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Lalu C, fungsi signaling pada subswitch. Signaling yang dilakukan antara MGC menggunakan protokol Megaco H.32 dan SIP protokol dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point to point. Fungsi pensinyalan mampu melakukan translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperabilitas antara sistem signaling yang berbeda-beda seperti SS7, MGCV, IP, SIP, H.323, dan lain-lain. Lalu yang kedua, fungsi interface pada subswitch. Subswitch memiliki interface yang biasa disebut dengan Application Programming Interface, disingkat API, yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan service. Lalu, dukungan wajib dimiliki perangkat subswitch antara lain. Yang pertama ada call transfer pada subswitch. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Lalu yang kedua ada hunting group pada subswitch. Hunting group adalah sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Secara khusus mengacu pada proses atau algoritma yang digunakan untuk memiliki jalur yang akan menerima panggilan. Lalu yang ketiga ada call forwarding pada subswitch. Call forwarding adalah sebuah fitur pada beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak dipanggil untuk dialihkan ke pihak ketiga. Lalu yang keempat ada conference call pada subswitch. Conference call adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Conference call memungkinkan pengguna telepon yang berbeda lokasi untuk berkomunikasi dan bertukar informasi.
Yang kelima ada abbreviated dialing pada subswitch. Abbreviated dialing adalah layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil, sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5, 10, 20, 30, sampai 100, sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor yang diinginkan. Lalu yang keenam ada call waiting pada subswitch. Call waiting adalah layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui antara menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Lalu yang ketujuh ada call forwarding pada subswitch. Call forwarding adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Telepon pertama yang menjawab mengambil kendali dari panggilan masuk tersebut. Lalu yang ke-8 adalah call line identification percentage pada subswitch. Calling line identification percentage adalah layanan yang memungkinkan untuk memunculkan identitas atau nomor penelpon. Lalu ada calling line identification